Hmm. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sampai ya di bulan Ramadan, dan betapa banyak mungkin dari keluarga, sahabat yang sudah berharap bisa sampai ke bulan Ramadan dari Rajab, Sya'ban, doa terus, tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan lain dan tidak sampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semua bisa sampai di bulan Ramadan, dan di hari pertama tidak ada yang lebih baik untuk memulai Ramadan kita di tahun 1446, diantaranya adalah dengan kita terus belajar, terus menuntut ilmu. Insya Allah pagi ini sampai dengan 20 hari ke depan ya, kita sama-sama belajar membaca Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah. Nah, mungkin banyak yang bertanya di sini. Ini ada 32 ya, dari mana aja nih, Masya Allah. Nah, saya izin tidak menyapa satu persatu ya. Ini ada Babeh, Allah juga, Masya Allah, dan sahlan Babeh, dan semuanya, Masya Allah. Mungkin banyak yang bertanya ya, kenapa yang dipilih adalah hadis Arba'in Nawawiyah? Di hadis itu tidak ada sama sekali menyebutkan Baitul Maqdis gitu ya. Bahkan Imam Nawawi pun dari karya-karyanya tidak ada itu yang secara spesifik menyebutkan secara khusus. Imam Nawawi nulis misalkan Fadhail Baitul Maqdis, tidak ada gitu ya. Tapi ketika kita menelaah lebih jauh, mempelajari, mendalami Imam Nawawi, ya, Arba'in Nawawiyah, kita akan menemukan bahwa ternyata Imam Nawawi itu lahir di era Perang Salib ke-6 dan 7. Itu artinya buku Arba'in Nawawiyah ini adalah karya yang dihasilkan di tengah Perang Salib. Bukankah hari ini kita sedang ada di era Perang Salib modern, ketika Jenderal Henry Goro di tahun 1921 memasuki Damaskus, komandan Prancis waktu itu, setelah menang perang Maisalun dan berhasil mengambil alih kota Damaskus. Ketika itu masuk ke makamnya Salahuddin Ayyubi dan kemudian menandang-nandang, "Laqad udna ya Salahuddin, kami sudah kembali ini Salahuddin, bangun wahai Salahuddin." Alhamdulillah tahun Damaskus dalam keadaan merdeka. Artinya ada kesamaan gitu antara uh, Imam Nawawi, Arba'in Nawawiyah, dengan proses pembebasan Baitul Maqdis. Jadi di tahun 6, ini latar belakang sejarahnya dulu ya. Tahun Imam Nawawi itu kan lahir tahun 631. Berarti beliau itu lahir di tengah Perang Salib ke-6 dan ke-7. Perang Salib ke-6 ke-7 ini adalah Perang Salib pasca merdeka. Sebenarnya ini cerita yang tidak populer ya. Yang populer adalah yang masyhur di masyarakat, begitu Baitul Maqdis dibebaskan oleh Salahuddin Ayyubi, itu selesai, padahal belum ya. Salahuddin Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis di tahun 1187 atau hijriahnya itu 583 hijriah. Itu belum selesai karena Salahuddin waktu itu menghadapi pasukan salib yang sangat kuat, dan di penghujung usia beliau 589 itu Salahuddin membubuhi perjanjian damai dengan pasukan salib, dan sejak itu perang salib belum berakhir. Baitul Maqdis sudah dibebaskan, tapi proses menjaga stabilitas kemerdekaannya, menjaga stabilitas keamanannya dan perdamaiannya masih terus dijaga. Singkatnya adalah di era Imam Nawawi, Baitul Maqdis itu dipimpin oleh keponakannya Salahuddin Ayyubi, namanya adalah Muhammad Al-Kamil, putra dari adiknya. Jadi Salahuddin itu punya adik ya, namanya adalah Al-Malik Al-Adil. Al-Malik Al-Adil ini adalah orang yang selalu ditugasi oleh Salahuddin bertemu dengan para pemimpin pasukan salib untuk negosiasi. Jadi sebelum deal dengan Salahuddin,
kesepakatan itu selalu lewat Al-Malik Al-Adil. Nah, Al-Malik Al-Kamil ini ternyata berteman akrab dengan pemimpin pasukan salib di perang salib yang ke-6. Namanya adalah eh, Frederick kedua. Nah, karena berteman dan akrab inilah kemudian tidak sampai sekitar 600 pasukan kavalerinya pasukan salib ketika itu bisa dibilang ini adalah penjajahan Baitul Maqdis mirip-mirip dengan hari ini. Ketika Jenderal Edmund Allenby di tahun 1917 masuk ke Baitul Maqdis disambut meriah gitu oleh masyarakat ketika itu sama terjadi di perang salib yang ke-6 ketika Jenderal Frederick setelah negosiasi ya dengan sahabatnya ini waktu itu Malik Al-Kamil dijanjikan kepada oleh Frederick, kalau Anda menyerahkan Baitul Maqdis maka saya akan menyerahkan seluruh wilayah yang dulu dibebaskan oleh Salahuddin Ayyubi. Singkatnya adalah Baitul Maqdis kembali dijajah dan alhamdulillah tidak berselang lama yang membebaskan itu adalah putranya Al-Malik Al-Kamil. Jadi agak unik nih, yang berkhianat adalah bapaknya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa yang menjadi pembebas adalah putranya. Namanya adalah Najmuddin Ayyub, mengambil nama ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di tengah situasi inilah Imam An-Nawawi lahir dan kemudian buku Arba'in Nawawiyah ini ditulis dan menurut beberapa catatan buku ini adalah buku yang pertama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan kalau kita lihat urut-urutan sanad ilmunya ya itu ternyata sampai kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Jadi Imam Nawawi itu punya guru namanya Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fazari, kemudian itu seorang mufti Syam. Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fazari ini adalah murid dari Al-Iz ibn Abi Salam dan Al-Iz ibn Abi Salam ini adalah murid dari Imam Ibn Asakir dan Imam Ibn Asakir adalah murid dari dua murid langsung Imam Al-Ghazali, namanya adalah Marwan At-Tonzi yang merupakan dulu wazirnya atau penasehatnya ayahnya Nuruddin Zangki, yaitu adalah Imam Nuruddin Zangki. Jadi ini adalah rangkaian silsilah jaringan ulama, jaringan santri di era perang salib, di era perjuangan pembebasan Baitul Ta'ala. Nah, yang menarik adalah perjuangan berjalan secara simultan, secara beriringan antara perjuangan memerdekakan, menjaga kesucian tanah suci, gitu ya, yang dipimpin oleh para penguasanya ketika itu para pemimpinnya, dari mulai Imaduddin Zangki sampai kemudian Nuruddin Zangki dan Salahuddin dan seterusnya itu tugasnya dengan baik waktu dilakukan melawan pasukan salib. Di sisi lain, para ulama yang bahwa ternyata ulama-ulama ini sebagai para pemimpin ketika itu, karena Imam Nawawi ini adalah termasuk mudir Darul Hadis inisiasi oleh Nuruddin Zangki. Jadi ketika Nuruddin Zangki berusaha berikhtiar untuk memperbaiki menyatukan umat Islam ketika itu dilakukan adalah lewat jalur ilmu. Jadi kalau sampai di sini saja gitu kita tadabur ke belakang, artinya apa yang sudah lewat jalur ilmu itu adalah jalur yang benar. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa terus istiqomah dan sampai Baitul Maqdis merdeka. Imam Nawawi ini adalah mudir Darul Hadisnya Nuruddin Zangki yang turun temurun berarti ya, dari Nuruddin Zangki kemudian diteruskan di masa perang salib ke-6. Berarti sekitar sudah lewat 2-3 generasi gitu. Nah, Madrasah Nuriyah ini kalau ditarik ke zaman Nuruddin, ambil dari kebijakan langsungnya dari oleh Nuruddin Zangki. Jadi Nuruddin Zangki itu bisa dibilang kepresnya ya, menerbitkan peraturan resmi negara waktu itu. Pokoknya Madrasah Nuriyah 100% harus dibiayai oleh negara. Kurang lebih bahasa sekarang seperti itu, dibiayai oleh negara 100%. Dan cerita sedikit soal Nuruddin, ketika keputusan ini diterbitkan oleh Nuruddin Zangki, itu banyak menteri-menterinya yang mencibir dan kemudian bahkan menolak, dan di forum dewan ketika itu dihadiri oleh para menteri dan juga dewannya Nuruddin Zangki menolak. Untuk apa Anda menghambur-hamburkan dana untuk para santri ini? Buat apa? Dan bukankah lebih baik dana ini digunakan untuk dana perang? Kata para menteri yang mengkritik kebijakannya Nuruddin Zangki. Kemudian Nuruddin Zangki dengan tegas, mereka ini adalah anak panahku yang setiap malam mengirimkan atau menghujani kem-kem pasukan musuh, pasukan salib ketika kalian sedang terlelap tidur. Jadi ini bagaimana ma'rifahnya Nuruddin Zangki melihat pendidikannya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua pemimpin di berbagai level, di keluarga sampai di level bernegara, yang menyadari pentingnya pendidikan dan melihat bukan hanya dari sudut pandang ekonomi maupun yang politik dan lain sebagainya, tapi dilihat sebagai sebuah investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Nuruddin Zangki. Melihatnya ma'rifahnya sampai pada orang yang menuntut ilmu itu adalah bagian dari orang yang sedang memperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis. Nah, itu latar belakang pertama. Yang kedua adalah
yang menarik adalah ini dari perspektif ini ya. Kalau tadi kan sejarah, jadi kita sekarang perspektif Imam Nawawi sebagai seorang, kalau bahasa sekarangnya ya, bahasa dari perspektif modernnya bisa dibilang atau kontemporer, Imam Nawawi ini adalah contoh ilmuwan, contoh akademisi yang jadi buku Arba'in Nawawi ini menarik ya. Dia mungkin eh, kita lewat saja gitu ya ketika dengar kajian tentang Arba'in Nawawi ya, kemudian membaca syarahnya itu eh, apa mengalir saja gitu tanpa ada mungkin nggak ada rasa wah ini ada sesuatu yang dahsyat di balik itu, ada sesuatu yang melatar belakangi sedemikian hebat, tapi dan ternyata kalau bahasa sekarangnya itu adalah ini meskipun buku ringan ya, ini adalah buku pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi menyusun 42 hadis Arba'in Nawawiyah, tapi di mukadimahnya, di pengantarnya itu menariknya adalah Imam Nawawi memberikan statement. Kalau bahasa sekarangnya bahkan bahasa akademiknya statement yang berisi mengandung tentang eh, novelty-nya lah kalau bahasa akademiknya ya. Eh, gap analitik gapnya tuh dicantumkan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi di mukadimahnya itu memberikan statement ulama yang menyusun 40 hadis itu banyak, tapi mereka menyusun tematik. Ada yang tema jihad, ada yang tema seperti yang dilakukan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir, dan kita sudah membaca ya hadisnya di Ramadan yang lalu ya, Kak Tina ya. Kemudian ada yang secara khusus 40 arba'in tentang ibadah, ada 4 arba'in tentang puasa, dan tema-tema tertentu di dalam Islam banyak sekali yang ditulis oleh para ulama sebelum beliau. Jadi Imam Nawawi melakukan yang namanya di hari ini disebut sebagai literatur review. Jadi kita perlu memandang ini dari sudut pandang eh, klasiknya ya kita lihat, tapi dengan pembacaan kontemporer. Jadi supaya ada relevansinya gitu dengan kita hari ini, supaya siapapun hari ini yang sedang berikhtiar di jalur ilmu melihat Imam Nawawi bukan sebatas ulama klasik yang ngomongin hadis saja enggak, tapi dia dilihat sebagai seorang ilmuwan yang punya semangat meneliti dan kemudian melahirkan produk-produk baru, karya-karya baru. Nah, ini adalah semangat yang ingin kami bawa ya bisa ketika menghadirkan Majelis Arba'in Nawawiyah sebagai seorang ilmuwan, seorang akademisi, seorang ulama perlu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi melakukan literatur review apa yang dikerjakan oleh ulama-ulama dahulu sebelum kemudian menulis Arba'in Nawawiyah, dan di statement akhirnya beliau menulis dan Arba'in yang saya susun ini adalah merangkum, bukan merangkum ya bahasanya, mencakup seluruh karya-karya yang ditulis oleh ulama-ulama sebelum saya. Jadi ada eh, statement kebaruan yang dilakukan oleh Imam Nawawi kalau menggunakan bahasa sekarang. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit eh, pengantar ini teman-teman semua yang ikut menyimak baik di Zoom maupun di YouTube mempunyai semangat itu bahwa ketika kita sedang hari ini sedang tidak terlibat langsung di dalam secara fisik ya di garis depan perjuangan pembahasan Baitul Maqdis, kita lewat jalur soft powernya, lewat jalur ilmu, kita ternyata di zaman dulu sama gitu. Kita sedang mengerjakan yang sama, dan sebagaimana yang diulang oleh para sejarawan bahwa sejarah itu akan berulang, dan kita hari ini sedang mengulang sejarah itu, dan mudah-mudahan ini adalah pengantar, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita semua dalam mempelajari apapun yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Jadi ini bukan cocok logi ya, tapi memang berkaitan dan sangat erat kaitannya dengan perjuangan pembahasan Baitul Maqdis. Nah, ini eh, nanti teknisnya adalah setiap pagi saya baca 2 hadis, dari hadis pertama, kedua sampai dengan hadis ke-42, dan untuk syarahnya saya izin mengutip syarahnya itu dari muridnya langsung. Jadi ini
saya belum mendapatkan file aslinya ya. Ini kopian syarah Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Ali bin Dawud bin Al-Attar Asy-Syafi'i. Ini adalah murid langsungnya Imam Nawawi. eh Dijulukannya itu adalah Nawawi kecil gitu. Jadi sengaja saya tidak mencari referensi syarah Arba'in Nawawiyah dari ulama-ulama yang kontemporer supaya ada ketersambungan sanadnya, bukan hanya jelas secara syarah tapi juga ada unsur kedekatan emosional antara pensyarah dengan penulis aslinya gitu. Jadi yang mensyarah adalah muridnya langsung Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian nanti di akhir sedikit eh, mungkin tadabur hikmah, coba mencari benang merah dengan Baitul Maqdis. Sampai di sini, kemudian kita izin ini ya, saya izin buat yang punya di rumahnya ada hadis Arba'in Nawawiyah bisa sambil buka ya, dibuka hadis Arba'in Nawawiyahnya atau PDF-nya boleh, buku cetak juga boleh. Tapi kalau yang tidak punya, ini saya izin berbagi ya layar screenshotan dari syarah atau matan hadis Arba'in Nawawiyah. Kita bacakan pelan-pelan insya Allah. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah al-haditsu al-awwal. Ini diantara adab membaca kitabnya para ulama, kita membuka dengan qala al-muallif wa qala al-musannif, berkata penulis kitab ini Imam Nawawi rahimahullah taala, hadis yang pertama. Nggak bisa. Udah, udah ya. Nggak gerak. Oke. Oke. Nah, hadis yang pertama, Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma sahhul kutubil musannafah. Terjemahannya, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, beliau berkata radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Diriwayatkan oleh dua imamnya para ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam dua kitab sahih mereka. Yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang ada. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, nomor hadis 1907. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, rukun Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala
bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Terjemahannya, dari Umar radhiyallahu anhu pula dia berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendekatkan lututnya lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Seraya berkata, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Laki-laki tersebut kemudian berkata, engkau benar. Maka kami pun terheran-heran padanya. Dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Dia berkata lagi, jelaskan kepadaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Ia berkata, engkau benar. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Beliau SAW bersabda, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sungguh dia melihatmu. Dia berkata, beritahu kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi SAW menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Ia berkata, Jibril alaihissalam, jelaskan kepadaku tanda-tandanya. Nabi SAW kemudian berkata, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian dan tidak pakaian saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian laki-laki itu pergi, aku pun terdiam sejenak. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang tadi? Aku pun menjawab, kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi SAW bersabda, dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama ini kepada kalian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada dua kesamaan di dalam hadis ini. Mungkin yang selama ini baca hadis Arba'in, dan saya yakin sudah pada tahu nih mana yang bisa dikaitkan dengan Baitul Maqdis. Nah, tentu jawabannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini, dua hadis pertama dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau adalah
tentu tidak lain adalah pembebasan Baitul Maqdis yang pertama. Sesudah dipersiapkan pasukannya, dipersiapkan logistiknya, disiapkan ilmunya oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh Abu Bakar dan disempurnakan pembebasannya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama ada yang menarik. Yang pertama adalah ini adalah satu-satunya, bukan satu-satunya ya, dari sisi periwayatan menariknya adalah ini entah ya, ada kecocokan gitu antara perawi hadis ini. Yang pertama adalah hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Umar, kemudian Umar meriwayatkan kepada 3 tabiin, satu Alqomah, dan yang ketiga itu adalah namanya Yahya gitu. Dan dari Yahya itulah kemudian hadis Umar ini, hadis tentang niat ini menyebar luas gitu. Jadi dari kalangan tabiin hanya 3 orang saja gitu yang meriwayatkan, dari Umar, kemudian kita bacakan ya dari sini ya, dari Umar, kemudian nih dari Umar, kemudian diriwayatkan kepada Alqomah bin Waqqas, kemudian dari Alqomah bin Waqqas diriwayatkan kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi diriwayatkan kepada Yahya bin Sa'id. Jadi dari Yahya bin Sa'id inilah kemudian menyebar hadis ini. Jadi jalurnya dari Umar itu sampai ke Yahya jalur tunggal ya, jalur periwayatan tunggal, dari Umar ke Alqomah, dari Alqomah ke Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan kemudian dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ke Yahya. Nah, yang menarik adalah nama Imam Nawawi itu adalah Yahya bin Asyaraf gitu, bin Syaraf. Jadi ada kesesuaian gitu. Entah Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Jadi eh, secara matan, secara silsilah sanad itu tersebarnya melalui Yahya bin Sa'id Al-Ansari, seorang tabi'in, tapi di hari ini yang menyebarkan juga melalui jalur Imam An-Nawawi yang namanya adalah Yahya. Ini keselarasan yang sangat baik gitu ya. Ini menandakan bahwa keikhlasan Imam Nawawi ketika menyusun kitab ini. Nah, hadis pertama itu berbicara tentang niat. Kalau bahasa sekarangnya mungkin menemukan strong why atau start with why, apapun itu. Dan niat ini ada 2 sisi ya. Yang pertama adalah sisi syariat, dan kemudian yang kedua adalah sisi hakikat. Ini adalah cara pandang yang diajarkan oleh guru-guru kami ya di Al-Azhar. Ketika memandang segala sesuatu selalu ada sisi syariatnya, yaitu adalah sisi zahir, dan kemudian ada sisi batinnya. Sama seperti anggota tubuh kita ada sisi zahir, ada juga sisi batinnya. Apa yang dimaksud dengan niat? Sisi syariatnya, sisi syariat itu adalah artinya adalah sisi yang harus dikerjakan, dan uh, sisi yang aturan mainnya. Jadi aturan mainnya oleh para ulama, niat itu ya harus dibulatkan tekadnya, kemudian ada yang bilang dilafazkan, apapun itu perbedaan dari para ulama. Yang intinya adalah secara syariat niat itu harus clear, harus jelas maksud dan tujuannya. Sama seperti tadi malam ya, ketika sebelum, ya mungkin berbeda-beda ya antara satu dan lain masjid, ada yang habis taraweh kemudian dibacakan ya nawaina gitu, sauma qadin an adain, ya kan, di syahri ramadhana lillahi taala. Itu adalah representasi niat yang aturan mainnya seperti itu oleh para ulama. Jadi harus jelas mau puasanya apa, puasa wajibkah, sunnahkah, mau mengganti Ramadan kah atau apakah. Jadi harus clear niatnya, harus harus jelas, eh, nggak boleh bias. Jadi secara aturan mainnya, secara syariat, niat harus clear dan harus jelas gitu. Kemudian aturan main yang berikutnya adalah sama seperti niat puasa, niat sholat, jaraknya nggak boleh lama gitu. Jadi dari mengucapkan niat itu setelah taraweh dengan mengerjakan puasa kan dimulai dari ketika kita menyantap sahur tadi malam ya, tadi pagi jam
sekitar jam 3-an. Jadi jaraknya sangat dekat. Apalagi kalau kita menggunakan filosofinya sholat. Jadi niat itu adalah dari sebelum takbiratul ihram. Jadi ketika takbir itu kan dianjurkan bahwa bahkan harus sudah membulatkan niatnya adalah untuk sholat, baik yang diucapkan maupun yang dibatinkan gitu ya. Ada dua pandangan ulama dan itu bukan menjadi soal, tapi apapun itu dia harus dibulatkan ketika takbir. Artinya niat itu kalau dia harus dibulatkan dan kemudian harus dilafazkan maupun ditekadkan gitu ya. Jadi jarak antara meniatkan segala sesuatu itu harus ada yang dikerjakan. Jadi apa konsekuensi dari niat dari sisi syariat ini? Konsekuensinya adalah kita ambil contoh dalam urusan kita merencanakan apapun itu ya, program, proyek untuk pembebasan Baitul Maqdis, sekecil apapun yang bisa kita kerjakan baik di level individu, keluarga, masyarakat, lembaga, institusi dan lain sebagainya, ketika belum disebut sebagai niat, ketika tidak dikerjakan secara segera. Misalkan setelah majelis ini kemudian ada yang berniat untuk membaca tafsir surat Al-Isra secara pelan-pelan misalkan selama 1 tahun ke depan misalkan. Jadi ketika baru sampai di level angan-angan dan kemudian apa di pikiran dan tidak dikerjakan esok harinya, maka itu bukan niat, artinya kita belum niat. Jadi ini juga sekaligus introspeksi buat kita semua ketika sudah banyak rencana yang kita tulis, rencana yang kita susun untuk kontribusi bagi pembebasan Baitul Maqdis, selama itu belum dikerjakan, batasannya itu tadi ya, dekatnya antara niat di hati dengan takbiratul ihram. Kan betapa dekatnya itu antara niat dengan waktu pelaksanaannya. Jadi kalau belum sedekat itu dan belum dikerjakan berarti bahasa jujurnya adalah kita belum niat-niat banget itu untuk berkontribusi pada pembahasan Baitul Maqdis. Dan dari sini kemudian selain tadi ya sisi syariatnya dan yang kedua adalah sisi hakikatnya. Hakikatnya adalah berkaitan dengan keikhlasan gitu. Kan aturan mainnya adalah diucapkan itu lillahi ta'ala di ujung niat yang kita lafazkan. Apakah di detik itu kita sudah ikhlas? Hanya Allah yang tahu gitu. Apakah ketika kita mengerjakannya sudah ikhlas? Hanya Allah yang tahu gitu. Karena menurut hadis yang saya dengar ya, meskipun banyak catatan dari hadis ini, ikhlas itu adalah sirrun min asrori. Udhihu ala qalbi abdi ala qalbi man syi'tu min ibadi. Ikhlas itu adalah titipan yang Allah titipkan di hati hamba yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jadi ikhlas itu adalah buah dari perjuangan dan buah dari proses panjang gitu, untuk mencapai keikhlasan. Jadi hak dalam sisi hakikat ketika mengerjakan di awal mungkin jadi ini kadang-kadang di kita juga ini ya beberapa masuk syubhat dari syaitan dan kemudian ketika ingin mengerjakan apa-apa nunggu ikhlas dulu. Nah ini nggak tepat karena makomnya itu adalah hakikat itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi patokannya ketika dalam beramal itu adalah syariatnya dulu. Jadi aturan mainnya ini apa? Ya dibulatkan kemudian dikerjakan sesegera mungkin. Jadi kalau sudah dikerjakan maka dia secara syariat dia sudah dihitung sebagai sebuah ibadah. Tapi soal ikhlasan dalam mengerjakannya itu soal lain dan itu soal yang perlu diperjuangkan dan tanda dari yang bisa dilihat itu adalah nanti berkaitan di hadis yang kedua ketika terutama di bagian ihsan. Jadi untuk mengukur sejauh mana keikhlasan kita bisa dilihat dari sejauh mana kita ihsan dalam
menyusun atau maupun menyiapkan kontribusi sekecil apapun yang kita siapkan untuk Baitul Maqdis. Jadi ihsan itu adalah ketika hari ini lebih baik dari kemarin, gitu. Jadi selalu upgrade, selalu update, selalu memperbaiki diri. Itu adalah di antara semangat yang dikandung di dalam kata ihsan di dalam hadis yang kedua. Dan niat, sisi niat dari sudut pandang hakikat itu bukan jadi landasan untuk melangkah, ya. Landasan melangkahnya. Jadi urutannya itu adalah niat dibulatkan, kemudian dilafazkan, kemudian dikerjakan, dan untuk hakikatnya itu adalah diperjuangkan. Jadi bukan dibalik, ya, bukan nunggu ikhlas dulu baru mengerjakan. Itu salah kaprah karena kita diajarkan dan itu dikerjakan, ya. Kalau hadis pertama itu adalah tentang teori bagaimana menyusun rencana untuk memulai dengan membulatkan niatnya, menyusun rencananya, kemudian segera dikerjakan. Nah, medan tempurnya dalam tanda kutip, ya, itu ada di hadis yang kedua. Ya, ada di hadis kedua yang berbicara tentang tiga unsur agama, yaitu adalah Islam, iman, dan ihsan. Islam itu adalah mewakili amalan-amalan yang zohir. Amalan-amalan yang zohir artinya adalah dalam hal kaitannya dengan Baitul Maqdis, hikmahnya adalah kita perlu mengerjakan sesuatu yang konkret, gitu ya, yang konkret. Jadi yang isunya isu kontemporer dan relate dan kontekstual, gitu. Ketika menulis, ketika membuat program berdasarkan semangat berislam kita, dan Islam itu adalah mewakili amalan-amalan zahir dari syahadatin sampai dengan haji, kan semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan zahir yang diucapkan, dikerjakan, termasuk yang saat ini sedang kita kerjakan, beribadah puasa. Jadi dalam menyusun rencana pembebasan Baitul Maqdis, kita harus clear dulu niatnya akan apa dan mau apa, maksud dan tujuannya, dan termasuk juga adalah harus clear, segera dikerjakan. Jadi setelah itu kemudian barulah kemudian di level praktis apa yang kita susun dan rencanakan dia harus sesuai dengan realita. Nah, Islam itu representasi dari realita yang kelihatan, yang nyata, yang konkret, di dampaknya langsung konkret. Misalkan menyebarkan ilmu termasuk konkret itu. Kemudian program sosial kemanusiaan, dampaknya langsung dirasakan oleh saudara-saudara kita di garis depan Gaza maupun di Syam. Program apapun, dan inspirasinya adalah apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Maimunah untuk mengirimkan hadiah kepada Baitul Maqdis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sisi imannya. Iya, di ranah Islam, yaitu adalah levelnya praktis dan realistis, konkret, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan di Baitul Maqdis, isu-isu kontemporer dan lain sebagainya, itu difasilitasi dan kemudian dicarikan solusi, dibedah, diuraikan masalah-masalah, kemudian dirumuskan solusinya. Di sisi yang lain, dari semangat beriman kita perlu menjaga idealismenya, kita perlu menjaga idealisme keimanan, karena di level praktis mungkin banyak berhadapan, ya, dengan kompromi-kompromi barangkali, dengan hal-hal yang mungkin tidak pas dan tidak cocok dengan keimanan kita. Dan keimanan yang kita selama ini kita jalankan, iman kepada Allah dan seterusnya sampai dan rukun iman yang keenam, itu mendorong kita untuk menjaga idealisme kita dalam beramal soleh, dalam berkontribusi pada pembahasan Baitul Maqdis. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah soal ihsan. Islam itu niat program atau proyek kontribusi pada Baitul Maqdis di berbagai level, apapun, individu, sosial masyarakat maupun di level bernegara sekalipun,
Dia harus dibulatkan, dilafazkan, dituliskan niatnya dan harus segera dikerjakan. Dan mengerjakannya adalah dengan yang konkret dan realistis sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan di Baitul Maqdis saat ini. Dan itu semua dikerjakan untuk tadi ya balik ke hadis yang pertama mengukur tentang ikhlas kemudian niat tolak ukurnya itu adalah di ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah ketika apa yang kita kerjakan kalau ini ya ihsan itu adalah bahasa di agama Islam yang mau sangat-sangat mewakili Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tidak ada perintah secara khusus untuk memperjuangkannya sama seperti perintah untuk sholat, puasa, dan zakat. Dia berangkat dari kebaikan yang ingin terus berbuat baik. Gitu. Jadi kalau orang berislamnya baik, maka dia selalu ingin lebih dan selalu ingin memberikan yang terbaik bagi agama Islam. Termasuk ujungnya itu adalah sebagaimana diteladan oleh Rasulullah SAW itu adalah contoh konkret bagaimana para sahabat dipimpin oleh Rasulullah SAW sudah selesai semua itu level Islamnya, imannya, kemudian barulah kemudian bergerak berkontribusi secara langsung terhadap pembahasan Baitul Maqdis. Jadi eh, di level dari hadis dua, hadis pertama dan yang kedua, kita bisa menyimpulkan bahwa kita semua dalam menyusun rencana pembahasan Baitul Maqdis, kita butuh niat yang jelas, yang clear, sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan mainnya, yaitu adalah dengan mengucapkannya, melantangkannya, dan menuliskannya. Dan itu semua tidak berarti bila kita tidak segera mengerjakannya. Dan apa yang kita kerjakan itu adalah harus sesuai dengan apa yang terjadi di garis depan Baitul Maqdis. Dan apa yang terjadi di garis depan Baitul Maqdis itu harus selalu sesuai dengan idealisme kita, idealisme keimanan kita, dan ujungnya adalah untuk mengukur evaluasi apakah yang selama ini kita kerjakan ikhlas atau belum, paling tidak buat introspeksi buat kita semua, termasuk yang sedang berbicara, adalah apakah yang dikerjakan hari ini itu lebih baik dari yang dikerjakan hari sebelumnya. Bila masih ada catatan, itu artinya masih ada celah sehingga Allah Subhanahu wa taala belum menitipkan keikhlasan itu di hati kita. Uh, ini sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami dan uh, bila ada yang ditanyakan boleh di kolom chat ya maupun langsung angkat tangan. Persilahkan kalau tidak ada nanti kita tutup insya Allah. Ada yang ingin bertanya? Lebih ya, lebih 2 menit. Boleh, bin Ahmad, persilahkan kalau ingin bertanya. Izin bertanya saat Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas kesempatan bergabung di majelis ilmu yang luar biasa ini. Mohon izin kami off cam, Ustaz. Cuman tadi menyimak apa Ya. yang antum paparkan. Luar biasa, kami bersyukur pertama karena sebagai pembelajar juga terkait hadis Arba'in Nawawi. Beberapa kali kami juga pernah mengaji kepada satu guru juga tentang hadis-hadis tersebut, tapi baru kali ini dipaparkan dengan perspektif yang berbeda. Jadi ketika mendapat
apa namanya flyer tentang pembelajaran ini saya termasuk excited tentang materinya. Nah, yang jadi pertanyaan yang pertama tadi ini Zat. Saya kan juga senang mendalami sirah Zat. Nah, eh, maroji atau marja yang antum kumpulkan untuk meneliti hadis-hadis tentang Arba'in Nawawi ini, kitab-kitabnya mungkin bisa di-spill Zat. Eh, biar kami juga bisa istifadah juga dari kitab-kitab tersebut bersama teman-teman kami. Mungkin itu Ustaz. Jazakumullah khairan. Oke, siap, terima kasih Ustaz Ilham bin Ahmad atas pertanyaan. Nanti bisa dibagi di mana Kak Tina? Di grup ya? Oh iya. Nanti saya dibagi di grup Ustaz, ini ya, referensi. Tapi gini Ustaz, jadi ini ya, kalau ini kan berarti kalau di kampus itu ada istilah dua variabel ya. Variabel pertama itu adalah Arba'in Nawawiyah. Itu adalah sesuatu yang bagi santri, bagi Ustaz Ilhamuddin, saya yakin itu kayak semacam memori memori lama itu yang terekam itu, sebagai santri sudah sangat hafal dengan Arba'in Nawawiyah. Tapi kemudian dalam perjalanan belajar itu kemudian bertemu dengan materi Baitul Maqdis, belajar dengan materi Baitul Maqdis, didalami, kemudian ternyata ada kecocokan, ada kemiripan. Oh, perawinya adalah Umar bin Khattab membahas Baitul Maqdis. Oh, Imam Nawawi adalah. Jadi dalam proses itu tidak bisa tuh dua referensi. Jadi Arba'in Nawawiyahnya itu sendiri berarti kaitannya dengan syarah dan juga matan. Nanti kemudian untuk menghubungkan dengan Baitul Maqdis itu proses yang cukup panjang juga, cukup lama. Karena kalau baru tapi saya yakin orang yang niat belajarnya sangat kuat dan tinggi pasti akan menemukan itu. Jadi melihat segala sesuatu itu yang mungkin orang awam lihat sebagai hal yang biasa, ternyata dalam dan kemudian berkaitan dengan Baitul Maqdis. Nah, nanti saya coba ini saja cantumkan beberapa referensi yang mungkin bisa jadi rujukan juga untuk membaca ini. Nah, itu nanti saya bantu kirim insya Allah. Demikian pertanyaan yang dari Ustazah Nurul Atika Khair. Ustaz, apakah niat itu perlu diberitahukan atau dipublikasikan? Oh, nggak perlu dipublikasikan ya, nggak perlu dipublikasikan. Jadi niat itu kan yang penting ya, kalau bahasa sekarangnya itu adalah satu, niat itu kan komitmen ya, komitmen. Ini kalau pakai bahasa-bahasa motivator atau self development ya, kan selalu kita diajarkan untuk menuliskan mimpimu di setiap malam gitu kan. Kalau belajar di self development gitu ya, ilmu pengembangan diri dan lain sebagainya, dan dipraktekkan juga itu sebelum tidur menuliskan besok to do list ya, besok mau mengerjakan apa dan lain sebagainya. Dan itu bisa kan to do list itu kan tidak dipublikasikan ya, tidak diumumkan, tapi tapi dia harus sesuatu. Niat itu adalah berangkat dari kesadaran dipadukan dengan kemampuan. Jadi dia melihat dulu nih, menganalisa, kemudian menyadari bahwa oh, ternyata perjuangan pembebasan Baitul Maqdis itu penting. Tapi tidak berhenti di situ. Dia kemudian mengaitkannya dengan kemampuannya. Jadi oh, saat ini dia baru mampu misalkan kalau infak ya, misalkan Rp1.000 gitu misalkan. Jadi berhenti di situ dulu. Jadi eh, dibulatkan atas dasar kesadaran, kemudian kaitkan dengan kemampuan, baru kemudian segera dikerjakan. Nah, selama belum dikerjakan, itu berarti belum disebut sebagai niat, karena niat itu kalau referensinya adalah sholat dan juga puasa, maka itu adalah jaraknya antara antara takbiratul antara ini ya, antara ngangkat tangan dengan Allahu Akbar itu. Jadi sangat sepersekian detik saja gitu antara niat
tadi bulat dan kemudian tekad sampai kemudian dikerjakan. Atau kalau pakai puasa berarti dia jaraknya dari jam berapa? Dari jam mungkin jam 8 ya sampai jam 3 malam ketika kita akan makan sahur gitu. Jadi di situ dulu ya, di kesadarannya apa, kemudian kemampuannya apa gitu. Kalau misalkan mampu eh dan ini ya general gitu, nggak harus spesifik di kegiatan tertentu. Misalkan istiqomah membaca surat Al-Isra ayat pertama aja misalkan ya, selama 1 tahun ini komitmen gitu misalkan. Kan niat itu bukan hanya untuk hal-hal yang besar, tapi juga dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Kata Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai itu adalah amalan yang ringan, sederhana, tapi dilakukan secara terus-menerus. Dan satu keikhlasan itu dampaknya mungkin bisa dahsyat sekali itu. Ketika ada satu dari kita istiqomah membaca Al-Isra ayat pertama setiap malam gitu. Nggak ada yang tahu, nggak ada orang tuanya mungkin nggak tahu, keluarganya nggak tahu, teman-temannya nggak ada yang tahu, tapi dia istiqomah dan kemudian dibaca setiap malam dan entah mungkin di pertengahan tahun, di hari kedua, tiga, atau di akhir tahun, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan sepersekian detik keikhlasan dan kemudian mengucapkan doa yang Allah Subhanahu Wa Taala dengar dan kemudian menggetarkan langit dan diijabah dan itu menjadi asbab kemenangan. Kita nggak ada yang tahu gitu cara Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan pertarungan, memenangkan pertempuran. Jadi itu ya, saya Nurul Atika ingatkan itu, dan hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu apa yang ada di hati kita. Bertanya seberapa penting kita belajar sejarah sebagai orang Muslim. Oke, ini dari Ustazah Laila. Yang tadi sebenarnya benar-benar bisa menjawab ya, Ustazah Nurul Atika. Dan berikutnya adalah dari Ustazah Laila. Ustazah Afwan, izin bertanya, seberapa penting kita belajar sejarah sebagai seorang Muslim? Nah, seberapa penting? Sepertiga kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sepertiga Al-Quran itu kan berisi tentang kisah para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW. Dan sepertiga dari kisah-kisah itu berlatar belakang Baitul Maqdis. Nah, kalau bicara tentang seberapa penting, kita tidak hanya lewat kata-kata, tapi kita coba lihat bagaimana sejarah para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW itu mempengaruhi hidupnya Rasulullah SAW. Ada dua contoh ya, diantaranya adalah contoh ketika di perang Badar. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW itu mengucapkan hal yang sama diucapkan Nabi Musa kepada kaumnya. Jadi Rasulullah SAW situasi perang Badar itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mau berperang bersamaku? Kemudian para sahabat ketika itu menjawab jawaban antitesanya dari Bani Israel ketika itu di surat Al-Maidah ayat ke-23 yang bilang idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Para sahabat ketika itu, ini bagaimana sejarah mempengaruhi hidup Rasulullah SAW, mengaruhi hidupnya para sahabat. Para sahabat dengan tegas bilang idhab anta wa rabbuka, pergilah anda wahai Rasulullah SAW bersama Tuhanmu. Kalau Bani Israel, versi Bani Israel, innaha huna qaidun, kami akan biarkan kami di sini duduk-duduk saja. Nah, para sahabat antitesanya. Kemudian para sahabat bilang idhab anta wa rabbuka, pergilah anda dan Tuhanmu wahai Rasulullah SAW. Inna ma'aku muqatilun, sesungguhnya kami akan bersamamu berperang. Nah, itu bagaimana, kan tentu kalimatnya sahabat itu adalah mewakili apa yang mereka pelajari bersama Rasulullah SAW dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian contoh lainnya adalah ketika Rasulullah SAW
di Fathu Makkah ketika Rasulullah SAW memberikan ampunan ya bagi beberapa kaum kafir Quraisy dan dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka, mengusir Rasulullah SAW, menistakan dakwah beliau. Kalimat beliau apa yang keluar ketika itu? La tasriba alaikumul yaum. Jadi beliau mengutip perkataannya Nabi Musa alaihissalam, maaf bukan Nabi Yusuf alaihissalam ketika kedatangan saudara-saudaranya ke Mesir bersama ayahnya ketika itu. Jadi bagaimana sejarah mempengaruhi hidupnya Rasulullah SAW karena ini kalau contohnya Rasulullah SAW ya kan selalu berulang itu antara nggak jadi ada Rasulullah kalau kalau versi Quran ya kita gunakan Qurannya. Quran itu kalau kisah para nabi nih, kisah para nabi kan sederhananya kan ada Rasulullah SAW dan ada kisah antara nabi dan juga umatnya. Di Quran itu adalah kisah tentang bagaimana pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang lain. Dan yang terjadi di umatnya Rasulullah SAW adalah kebalikannya gitu. Bagaimana di Quran pun sama gitu. Di Quran pun sama berisi tentang kisah dan itu menjadi inspirasi para sahabat di dalam menjalani ketaatan dan ketundukan kepada nabinya. Jadi dari Rasulullah SAW-nya khawatir umatnya seperti Bani Israel dan para sahabat menjawab kekhawatiran kegelisahan itu dengan menjadi sahabat yang tidak seperti Bani Israel. Dan itu dari mana semuanya? Dari kisah yang ada dalam Al-Quran. Kisah pembangkangan Bani Israel, kisah pembunuhan para nabi dan lain sebagainya dilakukan oleh Bani Israel. Itu semua menjadi nilai dan kemudian ditanamkan dengan baik oleh para sahabat. Nah, kita hari ini pun dalam kaitan dengan Baitul Maqdis, kita perlu belajar sejarah karena hari ini kita berada situasinya sama seperti Rasulullah SAW. Kita lahir, Baitul Maqdis sudah dalam keadaan terjajah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita sama seperti Rasulullah Baitul Maqdis dalam keadaan terjajah, tetapi di saat yang bersama dinamikanya atau situasinya itu mirip-mirip dengan apa yang terjadi di masanya Salahuddin Alayubi. Karena itu kita perlu memadukan ilmu pembebasan pertama dan juga ilmu pembebasan kedua supaya bisa melahirkan pembebasan Baitul Maqdis di masa sekarang. Jadi sangat penting untuk kita pelajari terutama buat kita yang ingin berjuang memerdekakan Baitul Maqdis. Demikian ya Ustazah Laila, mudah-mudahan bisa dijawab. Terima kasih Ustaz Korobi sudah berbagi ya. Ini kan ya. Untuk syarah hadisnya teman-teman bisa ambil dari syarah hadis Arba'in mana saja ya. Karena bagaimanapun ini adalah dua ilmu yang sedang sedang diintegrasikan lah kalau bahasa akademiknya, sedang dicoba dipertemukan gitu. Interdisiplin atau multidisiplin. Ilmu Arba'in Nawawiyah dengan ilmu Baitul Maqdis supaya diketemukan gitu. Jadi buat dan itu saling berkaitan ya. Ilmu Arba'in Nawawiyah bisa diambil dari banyak referensi dari syarah-syarahnya para ulama, para asatidz. Itu silakan dibaca, didalami. Kemudian perlu belajar Baitul Maqdisnya supaya apa yang kita pelajari itu ada bukan sekedar membaca buku tapi karena saya percaya bahwa buku itu bukan barang mati ya. Dia adalah barang hidup. Dia punya rasa gitu, dia punya nyawa gitu. Jadi Arba'in Nawawiyah itu nyawanya adalah nyawa Imam Nawawi dan nyawa itu ketika ditulis itu adalah terjadi di perang salib dan Imam Nawawi itu adalah ulamanya para pejuang pembebasan Baitul Maqdis di masa lampau. Jadi ada konteks itu dan itu bisa menguatkan ketika membaca bukan hanya ini ya, bukan hanya iya
hadis ini penting karena ini adalah kalam Nabi SAW. Tetapi ketika membaca hadis ini dan ternyata situasinya ketika ini ditulis itu sama, oh ternyata Imam Nawawi ketika menulis ini dalam keadaan dalam keadaan Jaizah sedang dimerdekakan, sedang diperjuangkan, oh ternyata sama ya, ada rasa yang berbeda. Dan ketika ada rasa yang berbeda itu mudah-mudahan itu apa ya, percikan-percikan keimanan, kemudian apa ya, giroh semangat, dan kemudian semangat berjuangnya itu menjadi meletup-meletup, dan mudah-mudahan itu tidak padam sampai Baitul Maqdis merdeka. Itu Ustadz ini ya, Ustadz Taqarrobi. Jadi bisa ngambil referensi dari untuk hadis Arba'in Nawawiyahnya bisa dari referensi yang lain. Nah, kalau yang saya baca di sini adalah punyanya, namanya nanti saya kirim deh fotonya atau PDF-nya, nanti saya kirim di grup insya Allah. Boleh, ada yang tanya langsung boleh, Ustazah Isti dipersilakan sambil jawab pertanyaannya dari Ustazah Yani ya. Kalau Ustaz izin Terima bertanya kasih apa? Ustaz. Nah, boleh. Ya, betul. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Seakan-akan sebelumnya sudah pernah sih Ustadz untuk kajian Arba'in An-Nawawi. Cuma baru kali ini kok saya tuh merasakan sekali bagaimana ada ruh yang muncul ketika Ustadz menyampaikan bahwa sang penyusun hadis itu adalah ulama dari para mujahid masa lampau dalam pembahasan Baitul Maqdis gitu ya. Sehingga serasa ada apa ya, pengaruh ruhiyah yang luar biasa bagi diri saya. Dalam pertemuan ini Ustaz, ini kemarin kami mendapatkan dari Isa ada hadis Arba'in juga 40 Maqdisiyah yang membahas tentang keutamaan Baitul Maqdis gitu. Ini kemarin e-book, tapi saya lebih suka ketika terbukukan sehingga kami cetak pribadi untuk pribadi pula. Mungkin ada baiknya Ustadz diselipkan untuk hadis-hadis Al-Maqdisiyah ini dalam kajian Arba'in An-Nawawi. Insya Allah kalau dikaitkan, ditambahkan, itu akan menambah ruhiyah kita. Bagaimana sesungguhnya pentingnya Baitul Maqdis itu bagi kita semua. Apa Ustaz? Saya menjadi melo pagi ini. Syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ibu Isti, Masya Allah. Ya Ibu nanti itu ada zaman Kak Tina ya, yang Sumrawi ya, Masya Allah. Ya nanti Insya Allah kita coba komen ya Bu, mudah-mudahan bisa pas jadwal dan juga waktunya Insya Allah. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan dari Ustazah Riani. Izin bertanya, apa kitab sejarah yang sebaiknya dibaca untuk para pemula, terutama yang berkaitan dengan Baitul Maqdis? Apa Katina? Nah, ini saya izin ini ya, berbagi Ustazah Riani ya. Jadi pertama gini, kan kalau kita belajar itu harus runut dan juga runtut ya. Jadi ada sistematika belajarnya. Pertama kita mendudukan dulu ilmu Baitul Maqdis itu kategori ilmu jenis yang mana? Apakah dia setara sejajar dengan fikih atau di sebelah mana gitu posisinya? Apakah di sejarah atau di mana gitu? Jadi harus clear dulu bagian itunya. Yang pertama adalah Baitul Maqdis itu adalah secara kita balik ke ininya ya, kita balik ke fitrahnya dulu. Ke fitrahnya ilmu Baitul Maqdis itu sebenarnya di mana awalnya itu? Ilmu Baitul Maqdis itu adalah jenis ilmu tertentu, bukan dalam pengertian ilmu yang ini ya, ilmu yang definitif, yang apa, yang formal, kemudian harus ada definisinya, harus ada pengertian dan lain sebagainya, tapi ilmu dalam sudut pandang secara umum. Artinya ya kita
kalau mau mengenal Baitul Maqdis ya harus mengilmui gitu. Kalau mau membiasakan Baitul Maqdis ya harus mengilmui. Tapi dari sudut pandang itu ya. Nah, Baitul Maqdis itu sendiri itu adalah jenis ilmu yang tersembunyi sebenarnya. Ininya ya, nature-nya gitu. Dia di dalam Al-Quran tidak banyak disebutkan secara langsung. Hanya beberapa kali saja. Termasuk di surat Al-Isra ayat pertama diantaranya. Kemudian di surat Al-Ma'idah misalkan ayat 23 atau 24 katanya dan 5 ayat yang lain. Dan itu pun tidak tersurat ya, tapi tersirat. Jadi secara fitrahnya Baitul Maqdis itu adalah ilmu yang tersembunyi dan ilmu yang butuh kitanya untuk effort gitu, untuk mencari tahu, membaca, menduduk, mentadaburi, melihat, mengaitkan satu ayat dengan yang lain. Ternyata misalkan surat Maryam gitu. Surat Maryam nggak ada sama sekali kata Baitul Maqdis di sana, tapi ternyata ada latar belakang kisah itu ternyata terjadi di Baitul Maqdis. Nah, kalau Maryam Baitul Maqdis berarti kita ketika balik ke surat Al Imran, keluarga Imran itu di ayat berapa kali nah surat Al Imran tentang 20-an ya, ayat 20-an ternyata juga berarti ayat itu berlatar belakang Baitul Maqdis. Kemudian ketika membaca Nabi Yusuf nggak ada kata Baitul Maqdis tapi ternyata ada kata minal badwi dari kampung gitu. Nah, ketika baca tafsir ternyata ternyata ada yang berpendapat kampungnya Nabi Yusuf alaihissalam itu ayahnya itu adalah di Baitul Maqdis. Jadi dia itu seperti apa ya? Dia bisa dibilang mutiara ya, mutiara dalam Al-Qur'an. Dia ilmu yang seperti mutiara, dia berharga tapi juga tersembunyi. Itu di dalam Al-Qur'an. Misalkan di dalam Sirah Nabawiyah kita semua hafal gitu Sirah Nabawiyah. Kita baca Sirah Nabawiyah dari Nurul Yakin sampai dengan Mubarak Furi, ada baca juga nanti fikih sirahnya Al-Butin dan lain sebagainya. Kita membaca itu Sirah Nabawiyah. Tetapi lagi-lagi karakternya memang karakter ilmu yang tersembunyi. Jadi kita butuh ketika membaca sirah, membaca Quran, membaca sirah dari halaman ke halaman, kita perlu duduk sebentar dan sebentar ini apa ya? Oh, ini arahnya adalah ke Baitul Maqdis. Jadi misalkan di Sirah Nabawiyah nggak ada secara khusus Baitul Maqdis ya, jarang. Tetapi kalau ditadaburin misalkan bahkan ketika Rasulullah SAW belum lahir pun ya, bahkan ketika menjelang detik-detik lahir kan ada hadis sahih ya, Ibunda Aminah ibunda Rasulullah SAW itu melihat cahaya rahmat yang terbang ya keluar dari rahimnya dari Mekah ke negeri Syam. Itu kan dari situ saja sudah menggambarkan bahwa risalah dakwahnya Rasulullah SAW ini akan sampai ke negeri Syam. Dan negeri Syam di mana pusatnya? Ada dua. Pusat ibu kotanya di Damaskus, tapi pusat peradabannya atau pusat dakwahnya atau pusat agamanya ada di Baitul Maqdis. Dan di Mekah tidak ada atau ada di ujungnya Sirah Nabawiyah ya, perjalanan Isra Mi'raj. Tetapi itu baru kelihatan ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah. Jadi sesudah tiba di Madinah, terutama setelah perang Ahzab ya, itu pergerakan Rasulullah SAW itu bisa dibilang 90% itu adalah mengarah ke Baitul Maqdis. Nggak ada Rasulullah SAW bilang secara eksplisit ya, saya mau ke Baitul Maqdis, nggak ada. Tetapi eh, orang ini teladan dari Abu Bakar. Abu Bakar membaca itu. Abu Bakar memahami hadis Rasulullah ketika di perang Tabuk. Rasulullah SAW bilang kepada salah seorang sahabat Auf bin Malik, Sitan, hitunglah 6 hal sebelum terjadi hari kiamat, kematianku, wafatnya Rasulullah SAW, dan kemudian adalah pembahasan Baitul Maqdis. Abu Bakar membaca itu bukan tanda-tanda akhir zaman, tapi Abu Bakar melihat itu sebagai Rasulullah SAW tuh mau Baitul Maqdis gitu. Jadi memang apa ya, butuh kejelian, butuh ketelitian dari berbagai hal kemudian nanti bisa berkaitan dengan Baitul Maqdis. Nah, kalau pertanyaan konkretnya yang lebih buku sejarah tentang Baitul Maqdis, saya sarankan mulai lagi baca Sirah Nabawiyah, tapi coba dicek setiap halamannya kira-kira mana yang ada kaitan dengan Baitul Maqdis. Dari situ dulu, dari
dari buku Sirah Nabawiyah nanti atau dari Quran ya, ketika membaca Quran coba cek di Quran itu ketika kisah-kisah para nabi itu mana kira-kira yang dari situ kemudian nanti mindset ya, mindset Baitul Maqdis itu akan terbentuk, dan ketika membaca apapun nanti Sirah Nabawiyah, membaca sejarah Khulafaur Rasyidin itu nanti akan di awal sudah mempertanyakan mana bagian Baitul Maqdis dalam kehidupannya Abu Bakar, mana bagian Baitul Maqdis dalam kehidupan Umar, mana kehidupan Baitul Maqdis dalam kehidupannya perjalanan pemimpinannya Utsman, Ali dan seterusnya. Barulah kemudian eh, di setiap itu ternyata chapter-chapter sejarah itu ada perjalanan panjang perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Demikian ya Ustazah Liani, mudah-mudahan cukup bisa menjawab. Ini sudah lewat waktu panjang ya. Sudah oke. Baik. Eh, sudah 1 jam lebih ya Katina ya. Nanti kita jumpa lagi esok hari di jam yang sama. Kita cukupkan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan menyusun rencana niat pembebasan Baitul Maqdis itu sama seperti niat puasa. Kalau niat puasa itu dimulai atau dikerjakannya itu adalah sampai waktu berbuka, maka niat memperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis itu juga sampai dengan berbuka. Tapi berbukanya beda ya. Kalau puasa berbukanya dengan kumandang azan, kalau perjuangan pembebasan Baitul Maqdis itu adalah kumandang pakaikan takbir kemenangan di Baitul Maqdis. Jadi sampai kalau ada pakaikan itu maka kita belum bisa dalam tanda kutip berbuka dari ibadah kita ini, yaitu memperjuangkan Baitul Maqdis. Kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan, kita tutup dengan membaca doa Baitul Maqdis. Terima kasih buat semuanya. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.